Banyak orang yang tergiur dengan TikTok Cash, katanya dapat memberikan keuntungan yang sangat besar dan tentu saja menggiurkan dengan cara yang cukup mudah. Hanya dengan memfollow, men-screenshot, kita sudah dapat uang. Benarkah itu semua? Simak video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Pada video kali ini saya tidak membahas tentang cerita-cerita sejarah di masa lalu ataupun tokoh-tokoh perjuangan di zaman kemerdekaan, tapi pada video kali ini saya akan membahas salah satu topik yang sedang hangat dibicarakan, yaitu tentang TikTok Cash. Saudara, di Indonesia terdapat kurang lebih 170 juta pengguna internet aktif yang mereka kegiatannya hampir setiap hari, termasuk yang sering buka Facebook, WA, YouTube, Google, dan sebagainya. Tentu saja ini merupakan market yang sangat penting bagi bangsa Indonesia, sekaligus peluang yang besar bagi mereka yang berbisnis di digital ataupun startup. Bahkan ada sebuah anggapan yang menyatakan bahwa apabila ingin sukses dalam bisnis startup, maka harus bisa menguasai pasar Indonesia. Kita bisa melihat hari ini begitu banyak sekali aplikasi-aplikasi penjualan online yang iklannya berseliweran di televisi maupun di media-media sosial. Bahkan ada salah satu startup yang berani mengontrak 3 televisi sekaligus untuk menyiarkan langsung acaranya. Market yang menjanjikan ini selain memberikan peluang yang besar untuk Indonesia dan khususnya untuk para pelaku bisnis yang ada di kita, di sisi lain membuka juga keran peluang terjadinya kejahatan-kejahatan cyber. Dan baru-baru ini yang ramai dibicarakan orang adalah fenomena TikTok Cash. Orang-orang banyak yang tergiur untuk mendapatkan uang dari TikTok Cash. Dengan segala kemudahannya tersebut, hanya bermodalkan HP Android dan juga paket data, pengguna sudah bisa menghasilkan uang dari TikTok Cash. Para pengguna begitu tergiur atas keuntungan-keuntungan yang dijanjikan dari TikTok Cash tersebut. Di tengah fenomena TikTok Cash tadi, baru-baru ini pemerintah melalui Kemenkominfo resmi menutup TikTok Cash karena TikTok Cash dianggap menerapkan skema Ponzi dalam bisnisnya. Apa itu Ponzi? Misalkan seperti ini, si A punya member si B harus punya member si C harus punya member si D harus punya member si E, terus ke bawahnya. Dan setiap member persyaratannya apabila mereka ingin menjadi member tentu saja harus mendaftar, dan pendaftaran ini yang dibagi-bagi ke member-member di atasnya. Pemerintah memang sudah lama melarang skema bisnis yang menggunakan skema Ponzi. Namun tetap saja banyak masyarakat bahkan sampai hari ini yang masih tergiur. Saya pribadi awalnya menyangka bahwa TikTok Cash ini merupakan bagian dari aplikasi TikTok, yaitu aplikasi joget-joget yang memang sedang digandrungi di Indonesia pada hari ini. Namun ternyata hal tersebut dibantah oleh pihak TikTok bahwa ternyata katanya TikTok Cash ini tidak ada hubungannya dengan TikTok. Mereka hanya mencatut nama TikToknya saja. Jadi TikTok Cash dan TikTok merupakan dua platform yang berbeda. Mengapa TikTok Cash ini dilarang oleh pemerintah Indonesia? Ya karena alasan tadi, karena TikTok Cash dianggap menggunakan skema Ponzi yang bercabang-cabang, berakar pinang sampai ke bawah-bawah. Bayangkan saudara, kalau misalnya si A harus punya menggait member si B baru dapat untung, si B agar dia bisa untung menggait si C terus ke bawah. Kemudian yang terakhir di bawah nanti dia untungnya dapat apa? Sebelum untung kan benar saja aplikasinya sudah ditutup. Yang di bawah nanti yang tidak akan dapat untung. Kalau yang di atas member yang pertama ya pasti mereka sudah dapat untung karena mereka berhasil menggait member-member yang ada di bawahnya tadi. Di sini kita tidak akan membahas secara spesifik tentang skema Ponzi-nya, tapi kita akan lebih fokus ke TikTok Cash-nya. Dan untuk menjadi anggota TikTok Cash, para member ini harus membayar sebesar Rp500.000 dan memang besaran ini bervariasi sesuai tingkatannya.
Semakin besar bayarannya tentu tingkatannya akan semakin tinggi dan keuntungan yang dijanjikan akan semakin rendah. Menurut saya pribadi, cara kerja di TikTok Cash ini cukup mudah. Jadi hanya memfollow akun, kemudian di screenshot, kemudian dikirimkan ke grup, sudah. Hanya kita melakukan itu saja dan dibayar. Bayarnya juga lumayan. Kalau kita mau berpikir lebih jernih lagi, siapa yang akan membayar kita? Misalkan saya punya akun, kemudian saya meminta orang lain untuk mengiklankan akun saya. Memang bisa-bisa saja hal itu dilakukan, tetapi bayarannya tidak sebesar yang dijanjikan di TikTok Cash. Masa hanya sekali memfollow saja bayarannya bisa di atas Rp1.000? Kan itu sudah tidak masuk akal, besar sekali. Siapa orang yang mau membayar orang lain untuk memfollow akunnya sendiri dengan bayaran tersebut? Itu kejanggalan pertama menurut saya. Yang kedua, kenapa harus ada deposit awal? Ini kan sistemnya kita memfollow akun orang terus kita dibayar. Kenapa kita harus memberikan deposit awal? Harusnya kalau memang itu benar-benar kita dibayar oleh orang yang punya akun tersebut, tidak usah ada deposit, nanti saja dipotong. Pada saat kita menerima bayaran langsung aja kita dipotong, tidak usah ada deposit awal. Jadi menurut saya cara menghasilkan uang di TikTok Cash sangat-sangat mudah sekali, dan itu yang menurut saya tidak masuk akal. Hari ini tidak ada sesuatu hal yang bisa dengan mudah untuk mendapatkan uang. YouTube saja yang katanya cuma upload video, tidak segampang itu. Harus upload video berpuluh-puluh kali, harus diedit sedemikian rupa supaya menarik, thumbnailnya harus diperbaiki, baru bisa ditonton orang. Penontonnya harus banyak baru bisa mendapatkan bayaran. Kalau penontonnya cuma 1, 2, 10, 20, 100, 200, ya tidak akan mendapatkan bayaran. Karena penontonnya harus banyak. Itu YouTube yang menurut saya cukup mudah. Apalagi ini TikTok Cash, hanya dengan memfollow akun kita dibayar. Kan tidak masuk akal. Baik, kita tinggalkan tentang TikTok Cash-nya karena memang sudah resmi ditutup oleh pemerintah. Dan saya juga mendoakan semoga teman-teman, rekan-rekan penonton sekalian yang sebelumnya memang pernah ikut TikTok Cash, yang uang depositnya telah lenyap, semoga diganti dengan rezeki baru yang jumlahnya lebih besar. Amin. Dan itu menjadi pembelajaran bagi kita semua agar kita berhati-hati terhadap ajakan-ajakan tertentu dari pihak lain dengan iming-iming keuntungan yang tidak masuk akal. Dan yang paling penting, apabila kita ingin berbisnis keuangan khususnya di dunia digital, kita harus memastikan bahwa lembaga tersebut memang sudah terdaftar secara resmi di OJK. Apakah lembaga ini aman atau tidak, ya langsung saja cek di OJK. Kalau misalkan terdaftar di OJK berarti paling tidak ya lembaga tersebut aman. Belum tentu menguntungkan, tapi yang paling tidak aman dulu. Untung atau tidaknya kan tergantung kita. Kita mundur jauh ke belakang, di tahun 2006-an saat saya masih bersekolah, saya sempat mendengar sebuah pekerjaannya begini. Apabila kita ingin bekerja di tempat tersebut, kita harus membeli produk dari tempat tersebut. Dan kerjaannya kita adalah mengajak orang lain untuk bekerja di tempat kita dengan syarat mereka harus membeli produk kita. Jadi itu terus ke bawah sampai beranak pinak. Itu di tahun tersebut di dunia digital belum ramai di Indonesia. Tapi bisnis seperti itu sudah ada dan tidak sedikit orang-orang yang tergiur untuk melakukan bisnis tersebut. Mungkin di antara penonton ataupun rekan-rekan semua ada yang pernah ikut. Agak maju ke depan, di tahun 2009-an bahkan saya sendiri sempat ditawari untuk bekerja di sebuah pekerjaan yang kerjanya mengajak orang lain untuk bekerja. Kerjanya mengajak orang lain untuk bekerja.
Jadi kita diajak bekerja di suatu perusahaan, dan setelah kita diterima, kemudian kita tugasnya mencari orang lain untuk bekerja di tempat kita. Dan orang baru tersebut, orang lain tersebut apabila sudah diterima bekerja di kita, kerjanya mencari orang lain untuk bekerja. Memang mendapatkan komisi, tapi kalau kita mau lebih jeli lagi, komisi tersebut didapatkan dari orang-orang rekrutan pekerja tadi. Jadi untuk bisa masuk menjadi karyawannya harus bayar, terus mencari karyawan baru lagi, begitu terus ke bawahnya. Kerjaannya ya tidak ada, ya kerjaannya mencari orang lain untuk bekerja, itu kerjaannya. Kan aneh. Mengapa bisnis-bisnis seperti yang saya ceritakan di awal tadi tumbuh subur di Indonesia? Sebenarnya bukan hanya TikTokers saja, hanya TikTokers salah satu dari sekian banyak bisnis-bisnis di Indonesia yang kelihatannya menggiurkan, namun ternyata sebenarnya itu adalah halusinasi. Saya menyimpulkan ada beberapa faktor yang menjadi penyebab kenapa bisnis-bisnis yang skemanya seperti tadi tumbuh subur. Dan salah satu alasan tentu saja adalah pendidikan, terutama minimnya pendidikan khususnya di bidang keuangan. Hanya tahu sedikit, itu pun tahunya dari medsos ataupun dari katanya orang, kemudian langsung kita ikut-ikutan karena keuntungannya menjanjikan. Yang kedua, karakteristik orang kita cenderung senang rebahan, senang guling-guling, tiduran sambil buka HP, modal pakai data, berharap tiba-tiba dapat uang. Padahal itu lagi-lagi halu. Yang terakhir dari saya, agar kita terhindar dari penipuan-penipuan yang mengatasnamakan bisnis-bisnis keuangan. Yang pertama, yakinkan dalam hati sanubari bahwa tidak ada cara instan, tidak ada cara yang mudah untuk bisa mendapatkan sesuatu, titik. Harus usaha, harus kerja keras, baru kita dapat uang. Yang kedua, kalau sesuatu tersebut dianggapnya mudah namun keuntungannya sangat menggiurkan, percayalah bahwa itu adalah halu. Sekian video dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.